Selamat datang di channel YouTube Ruang Ilmu. Materi kita kali ini adalah mobile programming, dasar-dasar pemrograman Android. Apa itu mobile programming? Pemrograman ini secara singkat memiliki makna proses menulis kode-kode program untuk membuat aplikasi yang ditujukan untuk perangkat bergerak mobile. Jadi, berbagai jenis aplikasi smartphone yang kita pakai setiap hari merupakan hasil akhir dari pemrograman mobile. Orang yang membuatnya disebut mobile developer, baik itu Android maupun iOS. Macam-macam perangkat mobile itu pertama ada handphone atau smartphone. Nah, saat ini smartphone paling populer yaitu smartphone yang menggunakan sistem operasi Android, sedangkan iOS berada di urutan kedua setelah Android. Selanjutnya ada komputer tablet. Meskipun saat ini tablet tidak sepopuler smartphone, masih banyak orang yang menggunakan tablet untuk menunjang pekerjaannya. Kemudian ada e-reader. Nah, salah satu dari e-reader adalah Kindle dari Amazon. Kemudian ada smartwatch. Banyak orang kini menggunakan jam tangan pintar. Meskipun kecil, smartphone sudah menggunakan mobile operating system seperti Android dan iOS dan lainnya. Kemudian ada selanjutnya sistem operasi mobile, yaitu perangkat lunak utama yang melakukan kontrol terhadap perangkat mobile. OS ini memiliki banyak fungsi, yaitu dan fitur seperti keyboard, email, dan lainnya. Nah, beberapa sistem operasi mobile yang populer yaitu pertama ada Android. Nah, Android ini menduduki puncak paling atas dibandingkan dengan sistem operasi mobile yang lainnya. OS Android berada di bawah naungan Google, di mana Android Inc. perusahaan pertama Android telah diakuisisi oleh Google. Selanjutnya ada iOS. iOS merupakan sistem operasi yang diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan Apple. Sistem operasi ini cukup eksklusif, di mana hanya perangkat-perangkat dari Apple lah yang menggunakannya. Selanjutnya ada BlackBerry, dikembangkan oleh RIM, yang mendukung layanan multitasking untuk produk-produk BlackBerry. Selanjutnya ada Windows Phone. Windows Phone atau Windows Mobile adalah OS yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Nah, selain 4 di atas belum ada lagi OS yang sepopuler itu. Kemudian IDE untuk mobile programming. Nah, Android Studio adalah IDE atau software yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android ya. Software ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2013 di acara Google I/O Conference. Android Studio merupakan software resmi yang didukung penuh oleh Google sebagai perusahaan induk sistem operasi Android. Dikutip dari situs developer Android, spek minimal komputer atau laptop yang menjalankan Android Studio adalah menggunakan OS Microsoft, RAM minimal 8 GB, ruang disk yang tersedia minimal 2 GB namun direkomendasikan 4. Nah, kemudian resolusi minimal yang digunakan adalah 1280 x 800. Nah, selanjutnya kita bahas tentang install Android Studio ya. Nah, untuk install Android Studio, teman-teman bisa kunjungi situs resminya. Nah, ketik saja Android Studio, kemudian ini terbuka web dari Android Studionya ya. Nah, di sini ada download Android Studio, kemudian di checklist saja I have read, nanti download Android Studio untuk ini. Nah, dalam hal ini karena saya sudah mendownloadnya ya, download. Nah, ini adalah mentahannya ya. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih run as administrator. Nah, untuk install ini cukup mudah ya, asalkan komputernya sudah sesuai dengan spek dari web atau spek yang mendukung Android Studio, maka perintahnya itu tinggal next saja ya.
ini tunggu proses installingnya ya. Oke, nah statusnya sudah komplit. Nah, teman-teman tinggal klik next. Nah, kemudian klik finish. Nah, di sini ada tahap yang penting ya. Nah, begitu teman-teman klik finish, nanti akan muncul pop-up atau langkah selanjutnya untuk menginstal Android Studio, di mana langkah selanjutnya itu mendownload library yang dibutuhkan. Nah, jika pada saat proses install, nah ini teman-teman tidak muncul gitu ya step selanjutnya, bisa jadi dikarenakan komputer atau laptop teman-teman yang tidak support ya, tidak support untuk Android Studio. Nah ini Android Studio Setup Wizard. Nah ya, ini proses yang harusnya muncul ya. Tapi kalau tidak muncul berarti tadi ya komputer atau laptop teman-temannya tidak support atau tidak mendukung. Nah ini teman-teman tidak ada yang dirubah sih sebetulnya ya. Teman-teman bisa langsung next saja. Nah namun dalam hal ini saya rubah karena saya nginstalnya tidak di drive C ya. Ada yang salah ya ini. Saya nginstalnya ternyata tadinya mau di drive yang lain ya. Ternyata tidak bisa. Nah, oke. Nah, emulator. Nah ini untuk emulat. Nah ini ada library yang dibutuhkan ya untuk proses download atau untuk proses install ya. Di sini teman-teman klik accept, klik aja finish. Nah di sini sedang mendownload ya library yang dibutuhkan. Nah proses download ini bergantung pada spesifikasi komputer dan internet ya, internet teman-temannya ya.
Baik, ini proses install sudah selesai ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik finish. Nah, maka muncul atau menu untuk bikin project baru ya. Nah, di sini ada tulisan new project, open dan get form ya. Nah, untuk buat project baru teman-teman klik new project ya. Nah, selanjutnya kita bahas materi tentang membuat project baru dan running file APK-nya di emulator ya. Nah, teman-teman buka Android Studio-nya. Nah, ini proses bukanya emang rada loading ya. Nah, pada saat membuka project Android Studio biasanya akan terbuka pula project yang sebelumnya sudah pernah dibuat ya. Tapi itu tidak jadi masalah. Teman-teman tinggal klik file new project, kemudian pilih empty activity. Nah, untuk name ini isikan nama project yang mau dibuat ya. Untuk language-nya tetap Java. Nah, save location-nya simpan di folder. Nah, minimum SDK-nya di sini Android Lollipop ya. Artinya file APK-nya nanti minimal bisa berjalan di Android Lollipop ya. Nah, tapi tidak bisa berjalan di sistem operasi Android di bawah Lollipop. Kalau di atasnya itu bisa ya. Sedang loading project. Nah, akan terbuka. Nah, ini tunggu sampai proses Gradle-nya selesai ya. Nah, proses Gradle ini sedang mendownload library yang dibutuhkan ya. Nah, kalau sudah, di sini ada beberapa folder pendukungnya ya. Ada drawable, layout, main map, values. Nah, teman-teman buka dulu activity main ya. Nah, di folder layout, tinggal klik 2 kali saja. Nah, kemudian akan muncul tampilannya ya. Nah, teman-teman klik split. Nah, yang di tengah ini tempat kita mengetikkan kode programnya ya. Nah, yang sebelah kanan layar yang ada tulisan Hello World, nah itu adalah tampilan aplikasi Android-nya. Nah, sekarang kita coba bikin file APK-nya ya. Teman-teman bisa klik build, kemudian build APK. Nah, tunggu sampai tulisan muncul sini generate successful. Nah, setelah sukses, nah teman-teman buka emulator BlueStack-nya ya. Kalau di sini saya pakainya BlueStack, pilih install. Kemudian cari lokasi penyimpanan filenya ya, file APK yang tadi. Nah, biasanya ada di folder APK build. Nah, di sini sudah akan muncul file Hello World. Buka deh. Nah, maka akan muncul tampilan aplikasinya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam layout pada Android Studio. Nah, ada 5 jenis layout yang bisa digunakan untuk merancang tampilan aplikasi semenarik mungkin. Layout tersebut adalah pertama ada linear layout, kemudian ada relative layout, tabel layout, dan frame layout. Dan yang kelima ada constraint layout. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama kita bahas terlebih dahulu linear layout. Dengan menggunakan linear layout, setiap komponen atau elemen yang akan digunakan untuk merancang aplikasi Android disejajarkan dalam satu arah saja. Nah, ini adalah praktikum membuat linear layout ya. Seperti biasa, teman-teman buka Android Studio-nya.
buka. Nah, ini proses awal buka seperti biasa ya, suka agak loading. Nah, kemudian akan terbuka project Android Studio yang sebelumnya pernah kita buat ya. Nah, teman-teman bisa klik file new project. Nah, biasa file. Nah, klik file new project. Nah, pilih. Nah, untuk Android versi ini teman-teman pilih empty activity ya. Kemudian kasih nama linear layout. Nah, nama projectnya ya. Nah, untuk package name biasa di situ ada com example linear layout, itu biasanya akan jadi link pada saat aplikasi yang kita buat diupload ke Play Store ya. Nah, package name ini akan jadi link nantinya. Kemudian language-nya tetap Java, minimum SDK-nya saya pilih Marshmallow ya. Oke, nah ini biasa sedang proses Gradle ya. Gradle build. Nah, Gradle build ini artinya jadi Android Studio sedang mendownload beberapa library dasar yang dibutuhkan. Oke, nah proses downloadnya selesai ya. Teman-teman bisa memulainya, sudah bisa mulai masukkan kode program. Oke, hai, bentar. Nah, teman-teman klik res layout, biasa activity main. Nah, pilih split ya biar enak. Nah, di sini ada kode di tengah tempat kita meletakkan kode program, dan di samping kanannya adalah tampilan aplikasinya. Untuk text view, nah kita hapus saja. Nah, di paling atas, nah ini Android constraint layout, widget constraint layout itu kita hapus. Kita ganti dengan linear layout. Nah, pengetikannya teman-teman cukup ketik 1 atau 2 huruf awal. Nah, di sini saya 1. Nah, nanti akan muncul kode program yang bisa digunakan yang diawali dengan huruf L ya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan lagi padding left. Nah, maksudnya padding left itu jadi jarak dari kirinya ya, dari kirinya itu berjarak 16 dp. Kemudian padding like-nya 16 dp. Oke, orientationnya saya pilih vertikal. Saya masukkan komponen edit text saja ya. Edit text, kemudian widget layout width-nya match parent, height-nya wrap content. Nah, teman-teman bisa mengikuti kode programnya sesuai dengan yang ada di video ini ya.
Baik, ini adalah kode lengkap dari contoh pembuatan linear layout ya. Nah, teman-teman tinggal di build APK. Nah, tunggu proses Gradle buildnya sampai selesai ya. Oke, emang agak lama sih Gradle buildnya. Proses Gradle ini biasanya bergantung bukan banyak atau tidaknya kode program yang diketikkan ya. Nah, Gradle successful. Nah, biasanya saya klik locate. Nah, kemudian link address barnya saya copy. Kemudian saya buka LDP player. Bukan yang ini ya. Nah, untuk emulatornya saya pakai LDP player ya. Menurut saya sih emulator LDP player ini lebih ringan. Oke, nah kemudian LDP player terbuka. Nah, teman-teman bisa pilih di APK, kemudian pastekan linknya. Nanti tinggal enter, buka ppdbook. Nah, enter, kemudian buka ppdbook. Nah, di sini linear APK linear layout sudah terinstall ya. Nah, ya, seperti ini tampilannya ya. Nah, kita coba pilih menu portrait. Nah, coba lagi. Getar dulu. Kita coba lagi. Ternyata nggak bisa ya. Oke, itu adalah materi tentang linear layout. Kita lanjut ke relative layout. Nah, merupakan layout yang bisa dipakai untuk mengatur widget atau komponen aplikasi Android secara relatif atau bebas, tidak sebatas vertikal atau horizontal. Nah, contoh penerapan relative layout. Nah, seperti biasa kita praktek dari awal ya. Kita buka Android Studio. Nah, teman-teman lanjut klik file, new project, kemudian pilih empty activity. Nah, name-nya saya kasih nama relative layout. Nah, untuk language-nya Java, minimum SDK-nya Marshmallow. Klik finish. Nah, tunggu proses ininya ya, Gradle-nya sampai selesai. Oke, ini saya pindahkan dulu. Nah, ini sedang proses Gradle build. Tunggu sampai selesai ya. Oke, nih Gradle-nya hampir selesai. Oke, proses Gradle-nya sudah selesai. Nah, teman-teman buka folder REST layout, kemudian activity main XML-nya dibuka. Pilih split ya. Nah, oke, ini saya tampilannya perkecil dulu. Nah, untuk text view-nya saya hapus. Nah, untuk layout utamanya yang sebelumnya concern layout kita hapus juga.
Terus ketikkan saja satu atau dua huruf awal. Saya ngetikkan RE, nanti muncul relative layout. Nah, saya kasih jarak tulisan di sebelah kirinya adalah 16 dp. Nah, untuk contoh kode program dalam pembuatan relative layout, teman-teman bisa ngikutin dari video ini ya. Baik, nah ini adalah contoh kode program yang menggunakan relative layout ya. Nah, di tengah kode programnya samping kanan adalah tampilannya. Baik, kita coba build bundle, build apk. Nah, kita tunggu proses Gradle buildnya sampai dengan selesai. Lumayan lama ya teman-teman. Nah, buildnya selesai. Nah, seperti biasa teman-teman klik locate ya. Klik locate. Nah, klik lokasinya, kemudian copy addressnya. Nah,
kemudian buka LDP player. Nah, teman-teman buka APK, pastekan link yang tadi ya. Setelah paste, klik enter, double klik app debugnya. Nah, nanti muncul proses install APK-nya ya. Nah, buka relatif. Nah, seperti inilah tampilan kode program yang menggunakan relatif layout sebagai layout utamanya. Nah, ini tidak bisa muncul ya karena belum ada kode program di dalamnya. Nah, oke. Kita lanjut ke tabel layout. Nah, tabel layout, untuk merancang layout menggunakan baris dan kolom kita bisa menggunakan tabel layout. Tidak akan ada garis kolom, baris atau sel yang ditampilkan meskipun namanya tabel layout ya. Contoh penerapan tabel layout. Nah, seperti biasa kita buat project baru. Nah, akan terbuka project kita yang sebelumnya ya. Nah, teman-teman lanjut klik new file, new project. Nah, pilih empty activity, klik next. Nah, beri nama aplikasinya ya. Di sini saya kasih nama tabel layout. Nah, untuk language-nya tetap Java, minimum SDK-nya pilih Marshmallow. Nah, ini seperti biasa ya, ada proses Gradle. Nah, ini adalah proses Gradle-nya masih berlangsung ya. Tapi umumnya sih tidak terlalu lama sih proses Gradle ini. Nggak sampai 5 menit, paling 1 atau 2 menit ya. Nah, setelah selesai proses Gradle, seperti biasa kita buka res, layout, kemudian kita klik activity main XML-nya. Pilih split. Nah, untuk text view bawaan kita hapus. Nah, layout utama kita hapus ya. Ganti dengan tabel layout, ketik T saja, nanti akan muncul tulisan tabel layout. Nah, untuk coding selanjutnya, nah teman-teman bisa mengikuti step by step proses pengetikan kode programnya itu di video ya.
Nah, ini adalah kode lengkap penggunaan tabel layout ya. Nah, di samping kanan ada tampilannya. Baik, kita coba build. Nah, ini adalah proses Gradle build runningnya ya. Nah, oke, build selesai. Seperti biasa ya, teman-teman klik locate. Nah, kemudian copy linknya ya, link di address barnya. Kemudian buka LDP player. Nah, pilih APK, pastikan linknya di address bar. Nah, klik enter. Nah, maka PPD booknya bisa langsung diinstal. Nah, muncul tabel layout ya. Nah, teman-teman tinggal klik saja APK tabel layoutnya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang menggunakan tabel layout sebagai layout utamanya. Baik, kita lanjut ke frame layout. Nah, jika kita ingin membuat layout dengan komponen-komponen yang saling tumpang tindih, maka kita bisa menggunakan frame layout. Misal kita ingin memasukkan komponen tombol ke dalam komponen gambar. Contoh penerapan dari frame layout adalah seperti biasa kita buat project baru ya di Android Studio. Akan terbuka project yang sebelumnya ya. Teman-teman langsung saja klik file, new project. Klik file, new project. Nah, pilih empty activity, kemudian name-nya pilih masukkan atau frame layout ya. Name-nya beri nama frame layout. Untuk save lokasinya tidak usah dirubah. Link width-nya pilih Java, minimum SDK-nya pilih Marshmallow. Nah, ini sedang proses Gradle ya. Nah, proses Gradle sudah selesai. Nah, seperti biasa teman-teman pilih res, layout, kemudian buka activity main, klik split. Nah, untuk text view-nya dihapus saja ya. Nah, layout utamanya kita ganti menjadi frame layout. Nah, ketik saja huruf F. Nah, nanti ada tuh frame layout. Nah, untuk coding selanjutnya ya mengenai contoh penggunaan frame layout, teman-teman bisa mengikuti kode program yang diketikkan ya di video ini.
Nah, ini kode sederhana yang dimasukkan atau yang menggunakan frame layout ya. Nah, lanjut langsung kita build APK. Nah, tunggu proses Gradle buildnya sampai dengan selesai. Nah, ini adalah proses buildnya selesai ya. Seperti biasa, klik locate, kemudian copy linknya. Nah, kemudian pilih buka LDP player. Pilih APK, pastekan linknya, klik enter. Nah, langsung buka app debugnya. Nah, nanti akan muncul frame layout, APK frame layout, dibuka saja. Nah, ini adalah contoh tampilan aplikasi yang menggunakan frame layout. Lanjut kita ke constraint layout ya. Layout yang baru di Android Studio. Ia merupakan pengembangan dari linear layout. Dengan menggunakan constraint layout, kita bisa membuat tampilan aplikasi Android yang responsif dan kompleks serta powerful. Contoh penerapan constraint layout seperti biasa, kita buka Android Studio-nya. Nah, klik file, new project. Nah, pilih empty activity, masukkan namanya, constraint layout. Nah, untuk language-nya tetap minimum SDK-nya saya ganti jadi marshmallow. Nah, lanjut, ini sedang proses Gradle-nya ya. Nah, proses Gradle atau build up. Oh ya, Mas, Gradle ya. Nah, proses Gradle-nya hampir selesai. Nah, lanjut teman-teman seperti biasa ya, klik res. Nah, klik res, pilih layout, kemudian buka activity main XML, pilih split. Nah, text view-nya hapus. Nah, layout utamanya, nah ya, ini kita hapus. Oh, tidak dihapus ya, jangan dihapus. Karena layout utamanya bawaan secara defaultnya sudah constraint layout. Kita tinggal masukkan saja kode program yang mau kita ketikkan di constraint layout ini ya.
Baik, nah ini adalah tampilannya ya. Sebelah kanan tampilannya dan yang tengah ini adalah kode programnya. Nah, lanjut kita build. Build selesai. Nah, teman-teman pilih locate. Sepertinya linknya di copy. Nah, kemudian buka LDP player. Pilih APK, pastekan linknya, kemudian pilih app debug. Nah, maka akan muncul constraint layout. Nah, teman-teman bisa di klik saja constraint layout. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang menggunakan constraint layout. Kita coba portrait. Nah, ini adalah halaman portraitnya. Kita lanjut ke materi mengenal lebih dalam activity lifecycle di Android. Nah, tiap activity diberi sebuah jendela untuk menggambar antarmuka penggunanya. Satu aplikasi bisa memiliki lebih dari satu activity dan setiap activity memiliki siklus hidup. Siklus hidup aplikasi Android diatur oleh sistem berdasarkan kebutuhan pengguna, sumber daya yang tersedia, dan sebagainya. Contoh, saat membuat aplikasi game dengan skenario, game yang dilengkapi dengan waktu, skor, dan riwayat. Apabila game sedang dijalankan, tiba-tiba ada panggilan telepon, maka aplikasi harus menyimpan posisi terakhir, skor terakhir, dan waktu. Maka dari itu dibutuhkan siklus hidup dalam sebuah aplikasi. Nah, kali ini kita akan praktekkan membuat activity lifecycle sederhana di Android Studio ya. Mulai dengan membuat project baru ya. Buka Android Studio-nya. Nah, klik file, new project. Nah, pilih empty activity, siklus hidup. Nah, untuk minimum SDK-nya marshmallow. Nah, klik finish. Oke, ini sedang proses Gradle ya. Nah, oke, muncul tulisan IDE error occurred. Nah, itu bisa diabaikan aja ya, teman-teman. Nah, ini sedang proses Gradle build. Oke, ini proses Gradle selesai. Kita coba cek activity main XML-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, sekarang kita akan memulai kode programnya itu di main activity.java aja ya. Jadi udah materinya udah masuk ke materi backend ya. Nah, untuk memunculkan pop-up ini, teman-teman bisa tekan kombinasi tombol Ctrl plus O ya. Nah, untuk memilih beberapa menu, nah teman-teman bisa klik menu yang dibutuhkan sambil tekan shift. Maaf, bukan shift tapi CTRL ya. Nah, klik OK. Nah, maka akan muncul beberapa metode yang dibutuhkan. Nah, untuk penulisan kode programnya, teman-teman bisa mengikuti video yang proses pengetikan ininya ya, kode programnya.
Baik. Nah, ini adalah kode lengkap dari mainActivity.java-nya ya. Nah, begitu selesai, kita akan coba build ya, dan kemudian nanti kita jalankan di emulator LDP player. Nah, proses pembuatan file APK-nya ini sudah sering teman-teman praktekkan ya. Cukup mudah caranya. Nah, teman-teman tinggal klik build, kemudian pilih build bundle, pilih build APK. Nah, tunggu proses Gradle build runningnya sampai dengan selesai. Proses selesai. Seperti biasa, klik locate, kemudian kopikan link address barnya ya. Buka LDP player. Nah, teman-teman klik APK, pastekan link address bar yang tadi. Nah, kemudian tekan enter, pilih app debugnya. Nah, installing selesai, kita coba. Nah, seperti inilah contoh sederhana dari activity lifecycle di Android Studio. Emang tidak terlalu signifikan ya. Nah, kita buka lagi. Siklus hidup on resume. Oke, kita lanjut ke intent. Menggunakan intent dengan mudah pada Android. Intent merupakan objek yang menjadikan waktu proses yang mengikat komponen-komponen terpisah. Intent biasanya dipergunakan untuk berpindah ke aktivitas lain dalam satu aplikasi Android. Sederhananya, intent adalah cara untuk memberikan action pada komponen dalam satu aplikasi yang sama maupun aplikasi lain. Jika di web ini mirip seperti hyperlink ya. Nah, fungsi intent untuk berpindah halaman dari satu activity ke activity lain. Contoh, kita membuat aplikasi dengan 3 activity. Activity utama bersih tombol, informasi, dan login. Nah, ketika tombol informasi diklik akan tampil activity informasi. Begitu pula dengan login. Untuk transfer data dari satu activity ke activity lain. Nah, untuk memanggil activity internal di Android seperti melakukan dial number, open email, atau lainnya. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari intent ya. Tipe dan cara menggunakan intent. Intent di Android terbagi menjadi 2, yaitu implicit intent adalah intent yang digunakan untuk memanggil fungsi activity yang sudah ada di fungsi internal Android, seperti membuka browser, melakukan panggilan, dan lainnya. Langsung saja kita praktekkan menggunakan implicit intent pada aplikasi Android. Seperti biasa, kita buat project baru ya. Teman-teman buka Android Studio-nya. Kemudian klik file, new project. Nah, pilih empty activity. Nah, beri nama intent. Untuk SDK-nya saya pilih Marshmallow. Nah, ini sedang proses Gradle ya. Gradle build. Jadi sedang proses mendownload library yang dibutuhkan untuk Android Studio-nya. Oke, proses download Gradle sudah selesai. Nah, langsung saja kita seperti biasa ya, kita buka activity XML-nya. Activity main XML. Nah, coding bawahnya saya hapus.
Nah, untuk layoutnya saya ganti menggunakan relative layout. Nah, untuk proses pengetikan kode program selanjutnya ya, teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada di video ini ya. Selamat belajar.
Baik, ini kode program dari main activity.java-nya ya sudah selesai. Kita lanjut ke Gradle build running ya, membuat file APK-nya. Agak lama ya proses Gradle build APK-nya dikarenakan kode programnya agak banyak sih. Nah, oh iya, ada yang lupa. Ini saya harusnya tambahkan dulu uses permission-nya ya. Permission internet ya. Karena di sini nanti kita akan akses YouTube juga ya tadi ya. User permission. Jadi ada permission call phone, artinya kita mengakses telepon ya, dan permission internet. Nah, oke, kita build ulang. Nah, build APK. Oke, seperti biasa locate, kemudian copy address barnya, buka LDP player. Nah, pilih APK, kemudian pastekan linknya ya, tekan enter. Nah, pilih appdbook. Nah, intent kita coba. Nah, oke, kita cek versi potretnya ya. Nah, kita klik telepon. Nah, kita klik telepon karena ini nggak bisa karena dijalankannya di emulator ya. Nah, coba buka YouTube. Nah, oke. Nah, YouTube-nya terbuka. Oke, kita lanjut ke intent explicit. Nah, cara menggunakan intent explicit ya. Explicit intent digunakan untuk memanggil activity lain yang masih dalam satu project ataupun berbeda. Langsung saja kita praktekkan bagaimana menggunakan explicit intent ya. Masih menggunakan project yang sebelumnya ya, yang telepon dan YouTube. Nah, kita tambahkan button untuk berpindah activity ya. Nah, proses pengertian kode programnya teman-teman bisa ngikutin di video ini ya.
Oke, ini adalah kode lengkap dari main activity.java-nya ya. Di sini kita menambahkan function v tentang. Nah, itu untuk berpindah, intent untuk berpindah ya, dari main activity ke tentang kelas. Nah, seperti biasa klik locate, kopikan linknya, buka lagi LDP player. Nah, APK pastekan, klik 2 kali. Nah, APK intent sedang mengupdate-nya. Kita buka tentang aplikasi. Nah, kita rubah versinya dulu ya ke portrait. Nah, seperti inilah praktikum membuat intent ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton materi dasar-dasar pemrograman menggunakan Android ya. Jangan lupa subscribe.